Di tepi sungai Nil yang tenang, kehidupan Mesir kuno berdenyut dalam kejayaan dan kebesaran. Di bawah langit yang membara, berdiri istana megah milik seorang raja yang dianggap sebagai dewa di bumi, Fir'aun, penguasa mutlak yang memerintah dengan tangan besi. Di masa itulah lahir kisah abadi tentang kekuasaan, keangkuhan, dan mukjizat Tuhan yang menggetarkan sejarah manusia. Kisah antara Ramses dan Nabi Musa. Konon, pada masa itu, Mesir mencapai puncak kejayaan. Piramida-piramida berdiri gagah, hieroglif menghiasi dinding kuil, dan sungai Nil menjadi sumber kehidupan bangsa itu. Namun di balik gemerlapnya, ada kezaliman besar yang menimpa kaum Bani Israel, bangsa yang diperbudak oleh Mesir, dipaksa bekerja tanpa belas kasihan hanya karena mereka bukan dari kaum Fir'aun. Fir'aun yang diyakini banyak sejarawan sebagai Ramses kedua, memerintah dengan penuh keangkuhan. Ia mengaku sebagai Tuhan. Dan karena ramalan dari para ahli sihir dan penasihat kerajaan menyebut bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang kelak menggulingkan kekuasaannya, Fir'aun memerintahkan pembantaian keji. Setiap bayi laki-laki Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Namun di tengah gelapnya tirani, Allah menumbuhkan kehidupan. Seorang bayi laki-laki lahir dari keluarga sederhana, Musa. Ibunya dengan penuh iman menaruh bayi itu di sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil, seperti yang diperintahkan Allah dalam wahyunya. Arus air membawa bayi itu menembus jantung kekuasaan hingga ke istana Fir'aun sendiri. Di sanalah takdir Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Istri Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, menemukan bayi itu. Saat melihat wajahnya, hatinya luluh. "Anak ini akan menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu," ujarnya kepada Fir'aun. Maka Musa kecil dibesarkan di istana, di tengah kemewahan, tanpa Fir'aun menyadari bahwa di hadapan matanya tumbuh anak yang kelak akan menjadi utusan Tuhan untuk menentangnya. Musa tumbuh dewasa menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan berani. Namun darah Bani Israel tetap mengalir dalam dirinya. Suatu hari, dalam sebuah pertengkaran antara seorang Mesir dan seorang dari Bani Israel, Musa tak sengaja memukul orang Mesir itu hingga tewas. Ketakutan akan hukuman Fir'aun membuatnya melarikan diri ke negeri Madian. Di tanah pengasingan itulah Musa menemukan ketenangan dan petunjuk. Ia bertemu dengan Nabi Syuaib, menikahi salah satu putrinya, dan hidup sederhana sebagai penggembala. Tapi takdir besar belum selesai. Suatu hari, saat Musa berjalan di lembah suci tua, ia melihat nyala api di semak-semak. Ketika ia mendekat, terdengar suara yang memanggilnya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Thua." Di sanalah Musa diangkat menjadi nabi dan rasul dan diberi 2 mukjizat, tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar, serta tangan yang bercahaya putih bersinar tanpa cacat. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir, menghadapi Fir'aun, sang tiran yang dulu membesarkannya. Perintah itu bukan tanpa rasa takut. Musa memohon agar saudaranya Harun dijadikan pendampingnya, dan bersama-sama mereka berangkat menuju istana Fir'aun, membawa pesan ilahi. "Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas." Ketika Musa berdiri di hadapan Fir'aun, gemuruh kekuasaan dan kesombongan memuncak. Fir'aun menatapnya dengan tatapan dingin, lalu berkata, "Bukankah kami yang membesarkanmu di istana ini? Dan engkau membunuh seorang dari kaum kami, lalu engkau datang ke sini dengan membawa wahyu." Musa menjawab dengan tenang bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, dan kini ia datang bukan untuk menuntut kekuasaan,
melainkan untuk menyeru Fir'aun agar menyembah Tuhan yang Esa. Tapi Fir'aun menolak. Ia berkata dengan penuh kesombongan, "Aku tidak mengetahui Tuhan bagi kalian selain aku." Untuk membungkam Musa, Fir'aun memanggil para ahli sihir terbaik Mesir. Di hadapan ribuan rakyat di lapangan luas, mereka saling berhadapan. Para penyihir melemparkan tali dan tongkat mereka, dan semuanya tampak hidup menari seperti ular. Tapi Musa dengan izin Allah melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang menelan semua sihir mereka. Keajaiban itu nyata, bukan ilusi. Para penyihir pun tersungkur, bersujud, dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Amarah Fir'aun pun meledak. Ia memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong bersilang, tubuh mereka disalib, dan Bani Israel ditekan lebih keras lagi. Namun setiap azab yang diturunkan, Allah membalas dengan tanda-tanda kebesarannya. Mesir dilanda banjir, belalang, kutu, katak, dan darah, tapi Fir'aun tetap keras hati. Setiap kali bencana datang, ia memohon kepada Musa agar mendoakan keselamatan, lalu berjanji akan beriman. Namun setelah azab diangkat, ia kembali ingkar. Akhirnya, tibalah saat yang telah ditentukan. Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Dalam diam, mereka berjalan menuju laut. Tapi Fir'aun dan pasukannya mengejar dari belakang dengan kekuatan besar. Ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, Bani Israel panik. Di depan laut yang luas, di belakang pasukan Fir'aun yang siap membantai. Namun, Musa menenangkan mereka dengan penuh keyakinan. Sekali-kali tidak akan tersusul. "Sesungguhnya Tuhanku bersama aku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Maka Musa mengangkat tongkatnya, dan dengan izin Allah, laut terbelah. Air menjulang tinggi di kiri dan kanan, membentuk dinding raksasa, dan jalan kering terbentang di tengahnya. Bani Israel menyeberang dengan selamat, tapi Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk ikut masuk. Saat seluruh bala tentaranya berada di tengah, laut pun menutup kembali. Gelombang dahsyat menelan mereka semua. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Fir'aun menjerit, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Namun Allah berfirman, "Apakah sekarang engkau beriman, padahal sebelumnya engkau telah durhaka?" Tubuh Fir'aun diselamatkan oleh Allah sebagai tanda bagi manusia sepanjang masa. Dan kini, ribuan tahun kemudian, jasad yang diyakini sebagai Ramses II masih dapat dilihat di Museum Mesir, Kairo, seolah menjadi saksi bisu dari kesombongan yang berujung pada kehancuran. Kisah ini bukan sekadar cerita sejarah. Ia adalah peringatan abadi bahwa kekuasaan tanpa iman hanya akan menjerumuskan manusia pada kebinasaan, bahwa tidak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak Allah, dan tidak ada laut yang tidak akan terbelah jika Tuhan menghendaki. Dari Sungai Nil hingga Laut Merah, sejarah Musa dan Ramses mengajarkan satu hal yang tak lekang oleh waktu, bahwa kebenaran meski tertindas pada akhirnya akan menang. Laut Merah telah kembali tenang. Di bawah cahaya bulan yang memantul di ombak, Musa berdiri di tepi pantai, menyaksikan mayat-mayat pasukan Fir'aun yang terdampar. Di antara mereka, tubuh sang penguasa tiran, Fir'aun, kini tak berdaya, terbujur kaku, sementara dahulu ia mengaku sebagai Tuhan. Bani Israel bersorak, menangis bahagia, memuji kebesaran Allah yang telah menyelamatkan mereka dari perbudakan panjang. Namun, perjalanan Musa dan kaumnya baru saja dimulai. Mereka kini adalah bangsa merdeka, tapi kemerdekaan tanpa keimanan adalah ujian yang lebih berat daripada perbudakan itu sendiri. Allah memerintahkan mereka menuju tanah yang dijanjikan, tetapi sebelum itu, Musa harus menerima wahyu dan hukum Tuhan di Gunung Sinai. Di sepanjang perjalanan menuju Gurun Sinai, Bani Israel sering mengeluh. Mereka yang baru saja diselamatkan dari kehancuran malah berkata kepada Musa, "Wahai Musa,
kami tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Mintakanlah kepada Tuhanmu agar menumbuhkan bagi kami sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Mereka lupa akan nikmat besar yang baru saja mereka terima, kebebasan dan keselamatan dari tirani Firaun. Namun Musa tetap sabar. Ia menuntun mereka melalui padang pasir yang panas membakar, di mana Allah menurunkan manna dan salwa, makanan dari langit, serta memancarkan air dari batu dengan mukjizat tongkatnya. Ketika mereka tiba di kaki Gunung Sinai, Musa diperintahkan Allah untuk naik seorang diri, berpuasa selama 40 malam untuk menerima wahyu berupa Taurat, kitab suci bagi Bani Israel. Di puncak gunung yang diselimuti awan, kilat, dan gemuruh, Musa berbicara langsung dengan Tuhannya. Allah berfirman kepadanya, menjelaskan hukum, perintah, dan larangan bagi kaumnya. Keayas Al-A'raf 142. Namun, ketika Musa berlama-lama di puncak gunung, ujian besar menimpa Bani Israel di bawah sana. Seorang lelaki bernama Samiri yang licik dan cerdas menyesatkan mereka. Ia mengumpulkan perhiasan emas sisa rampasan dari Mesir, lalu melelehkannya menjadi patung anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Samiri berkata kepada mereka, "Inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa. Dan sungguh banyak dari mereka yang tergoda. Mereka menyembah patung itu, menari dan bersujud di hadapannya, seolah lupa pada mukjizat terbelahnya Laut Merah yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ketika Musa turun dari gunung, membawa loh batu Taurat di tangannya, ia melihat umatnya telah menyimpang. Amarah dan kesedihan menggelegak di dadanya. Ia melemparkan loh batu itu, menarik janggut saudaranya Harun sambil berteriak, "Wahai Harun, mengapa engkau biarkan mereka tersesat setelah aku tinggalkan?" Harun menjawab dengan lirih, "Wahai saudaraku, janganlah engkau memarahiku. Aku takut mereka akan berpecah belah. Aku hanya menunggu engkau kembali." Musa pun menenangkan diri. Ia kemudian berbalik kepada Samiri sang penyesat dan berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Samiri menjawab dengan sombong bahwa ia hanya mengikuti bisikan yang diyakininya suci. Maka Musa menghukumnya, mengusirnya dari kaum itu, dan menghancurkan patung sapi itu menjadi debu, lalu menebarkannya ke sungai. Setelah itu, Musa kembali menghadap Allah memohon ampun untuk kaumnya. Allah menerima taubat mereka, namun juga menegaskan bahwa ujian masih akan datang. Sebagian dari Bani Israel diminta menunjukkan tobat sejati dengan menebus dosa mereka melalui pengorbanan dan ketaatan. Musa kemudian memilih 70 orang dari kaumnya untuk naik ke gunung bersamanya, agar mereka menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah secara langsung. Namun, ketika mereka melihat cahaya dan mendengar suara yang mengguncang bumi, mereka berkata dengan lancang, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Sekonyong-konyong, mereka disambar petir dan mati seketika. Musa pun memohon dengan penuh tangis, dan Allah menghidupkan mereka kembali agar mereka menjadi saksi atas kekuasaannya. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa iman manusia sering rapuh. Bani Israel telah menyaksikan laut terbelah tetapi masih ragu. Mereka mendengar wahyu tetapi masih bertanya-tanya. Namun dari semua itu Musa tetap teguh. Ia berdiri di antara kaumnya dan Tuhannya sebagai nabi, pemimpin, dan pembela kebenaran. Setelah menerima Taurat, Musa membawa hukum-hukum Allah kepada kaumnya, larangan berbuat syirik, perintah berbuat baik kepada sesama, dan ajaran moral yang kelak menjadi dasar peradaban. Tapi kaum Bani Israel tetap keras kepala. Ketika diperintahkan untuk masuk ke tanah suci, tanah yang dijanjikan kepada mereka, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya ada kaum yang kuat perkasa. Kami tidak akan masuk ke sana sebelum mereka keluar. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Kami akan duduk di sini saja." Ucapan itu menusuk hati Musa. Ia sadar bahwa perjalanan mereka belum akan berakhir. Maka Allah menghukum mereka dengan pengembaraan selama 40 tahun di Padang Tih,
sebuah gurun tandus di antara Mesir dan Palestina. Di sanalah mereka hidup berkelana tanpa arah hingga satu generasi yang keras kepala itu pun sirna, digantikan oleh generasi baru yang lebih kuat imannya. Selama pengembaraan itu, Allah tetap menurunkan rezeki kepada mereka, air dari batu, naungan awan, dan makanan dari langit. Musa terus menuntun mereka meski tubuhnya mulai menua. Di akhir hidupnya, ia hanya bisa memandang dari kejauhan ke arah tanah yang dijanjikan tanpa memasukinya. Waktu terus berjalan. 40 tahun telah berlalu sejak Bani Israel menyeberangi Laut Merah dan meninggalkan Mesir. Generasi lama, mereka yang keras kepala dan penuh keraguan, kini telah tiada. Yang tersisa adalah generasi baru, anak-anak muda yang lahir di padang pasir, tumbuh dengan kisah-kisah mukjizat dan belajar langsung dari sang nabi, Musa alaihissalam. Mereka tidak lagi mengenal cambuk para penjaga Mesir, tetapi mengenal bimbingan dan kasih sayang seorang nabi. Di tengah gurun Tih yang sunyi, Musa mengajari mereka arti ketaatan, tawakal, dan perjuangan. Di sanalah iman mereka dibentuk oleh kesabaran, bukan oleh keajaiban semata. Selama pengembaraan itu, Allah selalu bersama mereka. Awan menaungi di siang hari, dan cahaya lembut menerangi malam mereka. Setiap kali haus, Musa memukulkan tongkatnya ke batu, dan mata air memancar. Ketika lapar, Allah menurunkan manna dan salwa, makanan dari langit. Namun, setiap nikmat datang bukan tanpa ujian. Mereka diuji agar hati mereka benar-benar tunduk kepada Allah. Setelah puluhan tahun, tibalah masa yang dijanjikan. Musa yang kini sudah tua dan lemah, berdiri di atas sebuah bukit kecil, memandang ke arah barat, ke tanah yang hijau di kejauhan, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah bagi Bani Israel. Dalam pandangan itu, Musa meneteskan air mata. Ia tahu, sebagaimana firman Allah, bahwa ia tidak akan memasukinya. Ia hanya diperbolehkan melihat dari jauh. Dalam riwayat disebutkan, Musa memohon kepada Allah agar dimatikan di dekat tanah suci, sejauh lemparan batu darinya. Maka disitulah Allah mencabut nyawanya, lembut dan tenang. Tidak ada manusia yang mengetahui di mana makam Musa berada, karena Allah sendiri yang merahasiakannya. Seiring wafatnya Musa, tongkat kepemimpinan diserahkan kepada seorang pemuda yang setia dan berani, Yusha bin Nun, murid dan pengikut Musa yang paling taat. Dialah yang kelak melanjutkan perjuangan sang nabi menuju tanah janji. Di bawah pimpinan Yusha, Bani Israel bersatu. Mereka kini bukan lagi bangsa budak, tapi bangsa yang dipimpin oleh iman. Mereka menyeberangi sungai Yordan dengan keyakinan penuh, dan dengan pertolongan Allah, menaklukkan negeri yang selama ini dijanjikan kepada nenek moyang mereka, tanah yang subur di bawah langit Palestina. Namun kemenangan itu bukan hadiah semata. Ia datang setelah generasi demi generasi diuji dengan kelaparan, kesesatan, dan kehilangan, agar mereka memahami bahwa pertolongan Allah datang hanya bagi mereka yang sabar dan percaya. Dalam catatan sejarah, nama Yusha bin Nun disebut sebagai pengganti Musa, seorang nabi dan pemimpin perang yang diberi mukjizat. Diriwayatkan dalam satu pertempuran besar, ketika matahari hampir terbenam dan kemenangan belum diraih, Yusha berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tahanlah matahari agar aku dapat menuntaskan perang di jalanmu." Dan matahari pun berhenti sejenak di cakrawala hingga kemenangan diraih. Mukjizat yang menandai bahwa kepemimpinan ilahi belum berakhir setelah Musa. Setelah memasuki tanah suci, Bani Israel hidup dalam masa kejayaan sementara. Tapi lambat laun, generasi baru pun diuji seperti generasi sebelumnya. Sebagian tetap setia pada ajaran Musa, sementara yang lain mulai kembali pada kesombongan, lupa bahwa tanah yang mereka pijak adalah anugerah, bukan hak yang diwariskan oleh kebanggaan suku. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan umat manusia agar belajar dari kisah Musa dan Bani Israel, bahwa iman harus disertai ketaatan, bahwa kemerdekaan tanpa akhlak akan membawa kehancuran, dan bahwa setiap bangsa yang sombong akan jatuh, sebagaimana jatuhnya Fir'aun. Musa telah tiada, tapi warisannya hidup dalam hati para nabi setelahnya. Yusha bin Nun, Daud, Sulaiman,
hingga Isa alaihissalam, semuanya berjalan di atas jalan tauhid yang sama, menyembah Allah yang Maha Esa. Dari Sungai Nil hingga Tanah Kanaan, kisah ini menegaskan bahwa jalan menuju kebebasan sejati bukanlah dari tangan ke tangan, tapi dari hati ke hati. Bahwa setiap laut yang terbelah, setiap padang pasir yang ditempuh, dan setiap air mata yang jatuh adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya. Dan di balik semua itu, tetap ada satu pesan yang bergema sepanjang zaman. Janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersamamu, aku mendengar dan aku melihat. Itulah janji Allah kepada Musa. Dan itulah janji yang berlaku bagi siapapun yang menegakkan kebenaran, meski sendirian, meski melawan dunia.